Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Musderita. Kali ini kita akan lanjut review rumahnya Pak Herman. Bagi teman-teman yang penasaran dengan ternak dan kebun beliau yang di bawah tanah, sama, saya juga penasaran. Ayo kita cek bareng-bareng. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman, di subscribe ya. Gimana caranya subscribe? Ini loh, yang tombol warna merah ini dipencet. Ya, ini yang merah tuh, yang dalam kotak merah tuh. Tulisannya Sucri B. Subscribe. Oke, 1, 2, 3, dipencet. Terima kasih. Selamat menonton. Oh ya, material-material yang dibutuhkan tadi itu mungkin ayam petelur tadi ya? Iya. Itu ya sama yang lain sih. Betul. Kalau di kami ini ada kurang lebih luasan yang terbuka itu sekitar 100 meter. 100 meter. Itu agak besar ya. Iya. Kalau di kota ya. Kalau umumnya kita hanya punya sekitar 10 meter persegi sudah cukup. Ada sebuah tempat di pelanggan kami ya, kemarin hanya di pinggirnya kamar mandi ya, sama jemuran itu ditaruh ayam dengan populasi 6 ekor ya, cukup 6 ekor. Ya, cukup bagus ya. Anggaplah misalnya paling minim nih berapa ayam gitu. Harganya sama paling minim 4 sampai 6 lah, cukup itu. 4 sampai 6 ayam itu betul. Berapa harganya saat 4 sampai 6 ayam itu? Kira-kira harganya? Ya, kalau 4 kurang lebih sekitar 1,7, kalau 6 sampai 2 jutaan. Kandang sama ayam yang bisa bertelur. Oh, sudah sama kandangnya sudah itu? Ya, kandang dan ayam bisa bertelur. 2 juta? Iya. Untuk berapa ayam tadi? 6 ayam. 6 ayam? Betul. Sudah kandang sama ayam? Betul. Kandang bisa bertelur ya. Pangan-pangan belum tapi? Belum, makanan nanti bisa beli di sekitarnya. Termasuk ayam juga bisa beli di daerah sekitarnya. Oh gitu. Ya, nanti kita lihat ya makanannya seperti itu ya, nanti sambil dijelasin juga. Betul. Oh, yang kita harus persiapkan ini apa aja? Misalnya kita tertarik nih mau bikin seperti itu, ternak misalnya. Jadi pertama kita pastikan sirkulasi udara di daerah kita, di rumah kita itu bagus ya. Ini katanya dengan pembuangan kotoran dari hewan itu sendiri. Kalau saya menyiapkan tempat pembuangan kotoran, karena itu nanti katanya dengan olahan kembali, jadi untuk kompos dan seterusnya. Jadi kami setiap hari membersihkan, kemudian kita tampung di tempat pembuangan untuk nanti harapannya selama sebulan bisa jadi kompos nanti. Untuk kita buat organik lagi nanti untuk pupuk kandang bagi tanaman, bagi tanaman yang ada di sekitar kita. Oh ya, yang kan kita ini temanya review rumah, tetap kita nggak pernah kita nggak lari dari review rumah. Ya, betul. Pasti orang tanya, misalnya di perumahan ini, misalnya perumahan Taman Tasik Madu, kira-kira kalau di rumah sini misalnya 1 kafling lah, atau ya anggaplah 2 kafling langsung. Itu harganya di sini sekitar berapa kira-kira? Kalau rumah di Malang sini, kan masih kota ini. Dulu waktu kami masuk 2010 masih agak murah ya, 150 ya. 150. Memang perumahan ini dulu paling murah dibandingkan yang lainnya. Di sini 150, di lainnya sudah 250. Kalau yang kami masuk 3 tahun yang lalu ya, 2017-an. Iya. Rumah ini 2 kafling ini sudah 700 juta. 700 juta. Betul. Oh. Ya, kalau sekarang mungkin sudah 1 miliar. Juta. Sekarang sudah 1 miliar. Jadi 3 tahun naik 300 juta. Iya, karena di samping ini ada perumahan baru ya, itu dengan luasan tanah 80 meter, 2 lantai, itu sudah 1 miliar. Sudah 1 miliar. Oke, kita salurkan hobi. Iya. Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau misalnya kita salurkan hobi itu, misalnya enak nggak enak kan namanya hobi. Tapi ya perlu di-sharing lah, masalah-masalahnya apa ini. Iya. Misalnya dalam ini membuat ternak ini misalnya. Jadi niatan awal di kami adalah pembelajaran. Kedua kita ingin memberikan, kalau kami temanya sedekah pada hewan. Oh, sedekah pada hewan. Ya. Ini istilah baru teman-teman. Sedekah pada hewan teman-teman. Kita ingin kita bersedekah pada mereka, bagian dari kebaikan, dan semoga mereka juga memberikan balasan yang baik bagi kita dengan bentuk produktivitas telur itu sendiri.
ya memang kadang-kadang memandangnya rumit gitu. Tapi kalau didahului sebenarnya tidak ada rumit. Kita setelah sholat subuh, mungkin jam 5:30 kita sudah memberikan pakan 2 kali ya, pagi sama sore. Iya. Itu ada sebuah kenikmatan. Kita bisa ngomong juga dengan ayam. Ayam itu walaupun nggak bisa ngomong, tapi sebenarnya dia ngerti. Sama lah kita dengan kucing, dengan apapun dulu kita sayang dengan mereka, dia juga akan jadi sayang pada tuannya. Dan semoga itu bagian dari doa-doa mereka di akhirat kelak nanti. Hanya kita tidak membiarkan dia kelaparan ya. Jadi tanggung jawab kita ada. Berarti masalah besarnya di tanggung jawab itu ya, tanggung jawab memberi makan itu. Iya, ibaratnya kita ingin melestarikan. Kan di agama Islam sendiri juga menyampaikan ya. Iya, ya. Seandainya besok itu kiamat ya, sedangkan di tangan kita ada sebuah biji maka harus ditanam. Itu bagian dari pesan sebenarnya, pesan untuk bagaimana kita ini memberikan produktivitas dengan apa yang kita punya. Sekarang luar biasa, saya lihat orang-orang di kota sudah mulai budidaya padi, macam ragam sayur dengan hidroponik dan seterusnya, itu sudah mulai nampak dan ini harus dimulai. Jadi yang disebut ketahanan pangan itu memang tidak bisa dibincangkan, tapi harus dipraktekkan. Oh, dipraktekkan. Harus praktekkan. Nah, harus praktekkan dengan apa yang kita punya. Dan tidak harus beli. Kita bisa memanfaatkan paralon bekas, ya. Kita bisa menggunakan plastik bekas. Kita bisa menggunakan botol-botol air minum bekas, itu bisa digunakan semuanya. Ini pertanyaan terakhir mungkin Pak. Oke, siap Mas. Untuk hasilnya Pak. Hasilnya dari yang sekarang ini apa sudah cukup untuk konsumsi sekarang apa? Bagaimana? Atau udah bisa dijual bahkan? Walaupun masih kecil-kecil ya. Iya. Kalau kandang mini itu kan memang populasinya nggak banyak ya. Jadi harapan kita kan untuk konsumsi pribadi keluarga masing-masing. Seperti tadi saya contohkan ya, kalau kita melihara 6 itu kan berarti setidaknya sehari itu bisa siap 5-6 telur, cukup lah ya untuk kebutuhannya. Ya, telur kan bagian dari lauk pauk protein yang kita butuhkan, bagian dari makan sebenarnya, belum padinya belum lainnya. Ini kan bagian dari lauk pauk yang kita hadirkan. Jadi menurut saya untuk 6 ayam cukup untuk kebutuhan harian. Nah, kalau kita bisa menghadirkan kandang mini lebih dari satu paket, seperti saya di rumah ini ada sekitar 30-an ya, itu berarti kurang lebih ayam. 2 kiloan per hari. 2 kilo per hari. Berarti udah bisa dijual itu Pak? Setengah kilo bisa untuk konsumsi ya. 1,5 kilo bisa untuk diputar lagi untuk kebutuhan pakan dia. Kebutuhan pakan ayam ini. Iya. Untuk jualnya sudah punya ininya? Jualnya macam-macam. Bisa di lingkup warga, bisa juga di toko yang kita punya. Toko sembako yang kita punya. Teman-teman yang mau beli mungkin nanti saya kasih cantumkan nomornya bapaknya. Teman-teman yang mau beli telur langsung dari peternaknya, harganya ya bisa dinego lah. Nggak ada harga marketing. Nggak ada, saya nggak dibayar juga kan. Ya cukup sekian Pak. Sekarang kita mau lihat-lihat Pak ke belakang. Sambil kita review dulu bangun sekitar rumahnya lah. Mungkin nggak semua ya kita rekam teman-teman. Nanti saya tunjukkan, mungkin kalau ada denanya, saya tunjukkan ini ruangan apa, berapa kali berapa gitu kan. Cuma itu. Dan yang paling banyak nanti kita yang ternaknya itu yang kita rekam. Kalau bangunan ini lantai atas, ini lantai depan ini seolah-olah sebagai lantai atas. Ini 2 lantai sebenarnya. Iya, ini lantai. Ini kalau dilihat dari depan seolah-olah lantai 1. Lantai pertama, di bawahnya ada ruangan bawah tanah ya. Ada ruangan bawah tanah. Ruangan bawah tanah ya. Masih belum sempurna, masih dalam proses terus bertahap kita persiapkan. Karena ini berkaitan dengan budget. Yang penting kita sudah punya hasil untuk dimaksimalkan.